Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi terakhir ini terkait dengan kuliah biologi, kita akan bahas mengenai biodiversity. Jadi di pertemuan terakhir ini, kita coba membahas apa pentingnya dari biodiversitas. Ya. Jadi kalau kita pelajari, kita harus tahu dulu ya, sebenarnya biodiversity itu apa dan apa perannya serta pentingnya bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Jadi kalau kita lihat ya biodiversity atau biodiversitas itu dalam istilah Indonesia adalah keanekaragaman hayati. Artinya ya diversitas itu kan dia keanekaragaman. Bio berarti dia makhluk hidup, artinya keanekaragaman makhluk hidup. Lalu kalau kita lihat saat ini di mana biodiversitas itu menjadi suatu isu yang sangat penting dikarenakan mulai banyaknya spesies-spesies yang punah atau berpindah ya, atau terjadinya perubahan plasma nutfah. Kenapa hal itu terjadi? Karena banyak hal. Salah satunya adalah dari global warming atau juga dari penggunaan lahan yang secara terus-menerus mengeksploitasi dari lahan dan juga adanya kerusakan lingkungan. Kalau kita lihat dari biodiversitas, itu ada beberapa tipe. Ada tiga jenis dari biodiversitas. Pertama adalah terkait dengan apa? Terkait dengan gennya, biodiversitas dari gen, dari genetik. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya spesiesnya kucing ataupun anjing itu kalau kita lihat diversitasnya kan ada banyak ya. Anjing sendiri itu kan terbagi, ada anjingnya apa misalnya kayak bulldog ataupun dia chihuahua yang kecil, yang besar dan seterusnya. Begitupun juga dengan kucing ya. Kucing itu kan juga spesiesnya cukup banyak. Kucing misalnya, tapi di dalam jenisnya ada kucing misalnya kucing hutan, ada kucing Persia, kucing kampung yang biasa kita kenal, ya, yang warna orange dan seterusnya. Itu kan juga merupakan biodiversitas dari apa? Dari gennya. Lalu yang kedua adalah biodiversitas dikarenakan oleh apa? Oleh number of spesiesnya, jumlah spesiesnya. Ya, contohnya seperti dari monyet ya, atau tanamannya, ada tanaman, ada monyet, itu kan spesies berbeda ataupun hewan ya dengan hewan mamalia dengan serangga atau dengan reptilnya itu juga merupakan suatu diversitas yang dikarenakan oleh spesiesnya, number of species, jumlah dari spesiesnya. Lalu yang ketiga adalah biodiversitas dikarenakan oleh apa? Dikarenakan oleh lingkungannya, ekosistemnya. Ya, jadi biodiversitas di hutan, di pertanian, di perairan, ya, ataupun nanti di laut, di sungai, ataupun nanti ada di apa namanya daerah tambak, ataupun juga nanti di lembah dan seterusnya itu juga memiliki tingkat keanekaragaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, lalu apa pentingnya kita bisa menjaga biodiversitas? Kalau kita lihat, pentingnya adalah dengan adanya biodiversitas, maka kita bisa menjaga kestabilan spesies, ya. Sehingga kita bisa dari lingkungan, itu kita bisa menjaga lingkungan. Karena saat ini jumlah spesies itu banyak atau beberapa yang sudah mulai punah. Ya. Kalau yang cukup tenar itu kan atau cukup kita kenal adalah seperti badak ya, badak bercula dua sudah mulai punah. Apalagi beberapa binatang-binatang ya, harimau Sumatera ataupun harimau Jawa itu juga lama-kelamaan juga akan mulai punah. Kenapa bisa punah? Karena apa? Karena ekosistem dan habitatnya sudah mulai hilang. Hilangnya kenapa? Hilangnya dikarenakan jumlah populasi manusia semakin meningkat. Meningkatnya jumlah populasi manusia mengakibatkan apa? Lahan menjadi semakin sempit. Kenapa semakin sempit? Karena manusia pasti membutuhkan yang namanya rumah, tempat tinggal, lahan untuk agriculture. Sehingga yang tadi fungsi hutan menjadi fungsi apa? Fungsi pertanian ataupun menjadi tempat tinggal. Nah, itulah beberapa permasalahan yang menyebabkan tingkat diversitas menjadi semakin langka. Apalagi di daerah perkotaan. Kalau kita lihat di perkotaan, maka spesies yang paling banyak adalah apa ya manusia. Manusia menjadi dominan di sana. Kalau manusia menjadi dominan, maka apa yang terjadi? Spesies-spesies yang lain pun nanti akan apa? Berkurang atau akan semakin mengecil jumlahnya. Beda ceritanya kalau misalnya Anda lihat ke hutan. Kalau Anda pergi ke hutan, maka akan
maka Anda akan menemukan banyak sekali spesies yang berbeda. Jadi tingkat keanekaragamannya akan lebih besar di daerah hutan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Ya. Kalau kita lihat sekarang juga banyak beberapa land use change, ya, terjadi perubahan fungsi lahan. Contohnya di Malang itu sendiri, kalau kita lihat Malang itu sudah tidak punya hutan alami lagi. Yang ada hanya hutan buatan, yaitu hutan kota, ya Malabar. Itu saja. Selebihnya sudah banyak perumahannya. Akibatnya apa? Akibatnya ekosistemnya kan juga akan berubah. Tentu akan mempengaruhi habitat dan spesiesnya. Jadi kalau kita bisa menjaga lingkungannya, maka habitat dan ekosistem dari spesies pun juga akan terjaga. Kalau kita lihat sebenarnya pentingnya apa sih? Kalau misalnya kita menjaga dari ekosistem atau menjaga jumlah spesies, ya. Kalau misalnya satu saja atau dua saja sebenarnya apa pengaruhnya? Kita coba bayangkan saja, ya cukup logika saja yang berjalan. Jadi ketika kita melihat misalnya agriculture itu kan pasti rata-rata monoculture ya. Monoculture itu artinya cuma punya satu jenis saja. Misalnya 1 hektar lahan ditanami hanya padi. Ya, artinya apa? Berarti kan monoculture. Berarti kalau 1 hektar itu ditanami padi, maka tingkat keanekaragamannya ya hanya satu jenis spesiesnya, hanya padi. Mungkin nanti akan tumbuh atau akan datang yang namanya hama atau pest. Ya. Hama itu nanti akan menyerang padinya. Ya, kenapa? Karena padi sebagai sumber makanannya. Maka datanglah serangga yang makan padi. Maka bertambahlah jumlah spesies serangganya. Nah, kalau terus seperti itu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah jumlah hamanya meningkat dan padinya ya dari komposisi padi keuntungannya juga akan mulai menurun. Kenapa? Karena hamanya meningkat. Ya. Kenapa bisa meningkat? Ya karena tadi tidak ada ekosistem yang menguranginya. Kenapa? Ekosistem itu kan salah satunya adalah rantai makanan. Jadi kalau misalnya suatu lahan itu hanya monoculture saja, tidak ada ekosistem pendukungnya, misalnya tidak ada hutannya, tidak ada perairan sungainya dan seterusnya, hanya monoculture saja. Maka tentu ya kalau misalnya dikatakan padi itu adalah sumbernya, maka datanglah hama-hama itu ataupun pest tadi untuk memakan padinya. Lalu tidak ada hutan dan seterusnya ekosistem lain, sehingga apa yang terjadi hama itu akan tumbuh subur, ya, beranak pinak, berkembang biak dengan sangat banyak dan memakan padinya. Yang terjadi apa? Maka petani tidak bisa memanen padi secara maksimal. Kenapa? Karena diganggu oleh hama. Kalau misalnya kita membuat konsep ekosistemnya dengan baik, kita menjaga lingkungan dengan baik, tidak monoculture, misalnya saja dari tanaman padi itu ada hutannya di sekelilingnya, atau di pinggirannya ada hutan, di tanam hutan ada hutan. Sehingga hutan itu menjadi tempat tinggal dari makhluk hidup yang lain. Spesiesnya jadi beragam. Semakin banyak ragam, maka tentu akan semakin banyak jenis serangga lain yang akan datang. Bisa jadi serangga-serangga lain itu menjadi natural enemy-nya dari si hama. Sehingga apa yang terjadi? Maka natural enemy itulah yang nanti akan mengurangi jumlah produksi ataupun jumlah populasi dari pestisida. Sehingga apa yang terjadi? Petani akan terbantu. Kenapa? Karena jumlah pestisidanya dikurangi oleh natural enemy-nya. Jadi mengikuti rantai makanannya. Jadi padi dimakan oleh serangga, hama dimakan oleh predatornya, serangga yang lebih besar. Sehingga apa? Sehingga kan jumlah populasi dari hamanya pasti akan menurun, ya, tidak akan berkembang dengan besar. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana pentingnya atau pengaruh dari keanekaragaman hayati ini untuk bisa mengurangi dari uh, tanaman ataupun hama tadi. Ya. Efek positifnya apa? Dengan berkurangnya pestisida dikarenakan oleh natural enemy, maka petani tidak perlu lagi menambahkan pestisida, sehingga lingkungan bisa terjaga secara alami tanpa adanya perusakan lingkungan karena zat kimia. Karena kalau misalnya ada zat kimia di dalam pertanian itu, maka pengaruhnya sangat panjang juga. Adanya zat racun, maka zat racun dicemarkan ke tanah, tanah menyerap racunnya, maka tanah yang menyerap racunnya tadi masuk ke dalam sumur, ya, sumur groundwaternya. Nah, groundwater itu menjadi air yang dikonsumsi oleh manusia. Jadi manusia juga ikut tercemar oleh apa? Oleh pestisida yang disemprotkan ke dalam tanah. Jadi memang begitu ya. Untuk kalau kita berbicara tentang ekonomi,
tidak bisa kita mengatakan bahwasannya seperti di IKN ya. Kalau kita lihat kan di ibu kota negara baru itu kan adanya proses pembangunan. Mana pembangunan itu pasti akan mengurangi ya, ataupun nanti menggunakan lahan-lahan yang hutan ataupun lahan-lahan yang tidak terpakai. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah banyaknya tempat-tempat yang jadinya habitat suatu binatang atau tanaman akan dipindah ya menjadi apa tadi pemukiman ataupun perkotaan. Nah itu juga ada plus minusnya ya, ya IKN itu. Kenapa plus minusnya? Ya plusnya adalah nanti sumber fasilitas pembangunan juga akan merata di daerah lain. Jadi tidak hanya di Jawa saja yang maju, dengan berpindahnya ibu kota ke dalam Kalimantan, maka Kalimantan juga akan merasakan menjadi ibu kota baru, tentu akan meningkatkan perekonomian. Ya, rantai perekonomian di Kalimantan pun akan lebih pesat. Karena apa? Karena ibu kota sudah berpindah. Sisi positifnya seperti itu. Sisi negatifnya tentu juga ada. Sisi negatifnya yaitu salah satunya adalah berkurangnya ataupun land use change tadi. Terjadinya perubahan lahan dari fungsinya adalah untuk hutan menjadi perkotaan. Perbedaan atau perubahan tadi akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan perubahan jumlah spesies. Ya, karena yang tadinya hutan terus dijadikan lahan kan otomatis jadi perkotaan, otomatis kan jumlah spesiesnya akan menurun. Terjadi penurunan jumlah spesies. Terjadinya penurunan jumlah spesies akan menyebabkan ekosistem yang tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi dari biodiversitas itulah kita bisa mengetahui ya dan juga bisa um, ya, mendapatkan sisi positifnya. Jadi uh, fungsinya juga sangat penting bagi siapa? Bagi makhluk hidup, bagi manusia khususnya. Jadi saling melengkapi. Dengan adanya jenis tanaman A ya, ataupun spesies serangga A, maka itu bisa membantu terjadinya koneksi ataupun ekosistem. Ya, ekosistem itu nanti ada siklusnya yang menyebabkan misalnya oksigen, kita mendapatkan oksigen, terus lingkungan menjadi bersih ya, airnya jadi bersih. Terus apa lagi? Terus tidak menggunakan banyak pestisida karena sudah dibantu dengan natural enemy. Nah, itu kan merupakan salah satu dampak positif dari menjaga lingkungan dan menjaga biodiversitas. Ya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Ya, pertama adalah kita bisa mengurangi pemanasan global dengan penggunaan ataupun penghematan energi. Kenapa? Karena dengan menghemat energi, maka pemanasan globalnya pun juga akan ya, minimal tidak bertambah. Kalau bisa mengurangi itu baik, tidaknya kalau nggak bisa mengurangi ya minimal tidak menambahnya. Itu juga salah satu cara. Atau juga tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Bisa menggunakan bahan-bahan organik untuk proses pestisida ataupun yang lainnya. Baik, jadi itu saja dulu untuk pengenalan mengenai biodiversitas karena nantinya akan lebih banyak lagi untuk mahasiswa teknik lingkungan akan lebih banyak diajarkan pada saat mata kuliah ekologi. Nah, di sana nanti kita akan belajar lebih dalam terkait biodiversitas, bagaimana perannya masing-masing, serta jenis apa saja ya, yang bisa dikatakan ekologi yang ada di dalam lingkungan. Karena nanti pembahasannya akan sangat panjang sekali. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi pertemuan terakhir. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.